afternoon, class. Good afternoon, ma'am. How are you today? I'm fine, thanks. And you? I'm fine, thanks. Okay, so today's material, we are going to learn about conjunction on our lesson. We may pray first. Pray begin. Finish. Okay, before we continue, I will check your attendance list first. And when I say your name, you may raise your hand and say presence. Alright, ma'am. Ahmad Muzaki, Present. Elisa Fitriani. Present. Okay, so what is conjunctions? Does anybody have heard about conjunctions before? No. Do you guys know the answer? Yes, Elisa? Conjunction atau kata penghubung ialah sebuah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frase dan frase, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Yes, correct. Good job, Elisa. Jadi conjunction itu adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa atau frasa dengan kalimat dengan kalimat. And there is 4 kinds of conjunctions. Who knows the answer? Conjunction? Yes. Me. Yes, Zaki. There is 4 kind of conjunction. The first is coordinating conjunction, subordinating conjunction, Yeah. correlative conjunction, and adverbial conjunction. Okay, correct, Zaki. Yeah. So there are 4 kinds of conjunctions, but today we are only going to learn about coordinating conjunctions, and the other 3 conjunctions will be discussed next week. Okay? So first I'm going to explain about coordinating conjunctions, and after I finish explaining, you may ask what you want to ask. Okay, for explain about conjunctions, kita akan ngebahas tentang clause dulu. Clause itu adalah gabungan dari 2 kata atau lebih. Nah, syaratnya clause itu adalah harus ada subjek dan verbnya. Kalau misalkan nggak ada subjek atau verbnya, berarti dia bukan clause, tapi phrase. Sampai sini ngerti? Paham? Iya. Nah, karena kita ngebahas clause, berarti kita juga akan ngebahas tentang independent dan dependent clause. Ada yang tahu apa itu independent clause? Ya. Not yet. Jadi independent clause itu adalah suatu gagasan yang kalimatnya itu sudah utuh, lengkap. Nah, independent clause ini dia bisa berdiri sendiri tanpa membutuhkan kalimat lain. Jadi kalau misalkan cuma independent clause aja bisa dipahami, ngerti nggak? Ya. Nah, yang kedua ada dependent clause. Nah, dependent clause ini kebalikan dari independent clause. Kalau tadi independent clause itu dia gagasan yang sudah utuh dan bisa berdiri sendiri dan bisa dipahami tanpa ditambah kalimat lain. Nah, kalau dependent clause ini dia kalimatnya ini belum utuh. Jadi kalau misalkan kalimatnya cuma dependent clause doang, nanti kita bingung, rancu. Nah, dia ini membutuhkan kalimat lain untuk melengkapi informasi yang ada di kalimat dependent clause ini. Gimana? Sampai sini paham? Paham. Iya, jadi karena kita mau membahas tentang conjunction, which is conjunction itu kata penghubung. Nah, jadi yang akan dihubungkan ini antara independent clause dan dependent clause. Kita akan ngebahas tentang coordinating conjunctions ya. Oke, jadi coordinating conjunctions itu adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan kalimat satu antara lainnya yang memiliki derajat yang sama. Dan coordinating conjunctions juga coordinating conjunctions itu dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada
Ya, jadi coordinating conjunctions dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada cumulative conjunction, yang kedua ada alternative conjunction, yang ketiga ada adversative conjunction, dan yang keempat ada relative conjunction. Boleh dicatat dulu? Oke, jadi yang pertama I will explain about cumulative conjunction first. Jadi cumulative conjunction itu adalah salah satu kata sambung. Jadi gunanya ini untuk menambah atau mengumpulkan informasi. Contoh katanya itu ada and, both, also, and also, as well as, furthermore, moreover, and etc. Selebihnya kalian bisa melihat contoh katanya di buku kalian masing-masing ya. Karena kata-katanya ini banyak dan yang lebih lengkapnya ada di buku. Jadi apa tadi cumulative conjunction? Kata sambung yang digunakan untuk Kata sambungnya menambah atau mengumpulkan informasi. Kata sambung yang digunakan untuk menambah atau mengumpulkan informasi. Ya, di sini ada contoh kalimatnya ya. Nah, dari kalimat not only she is beautiful but also clever, kira-kira di sini yang mana yang jadi kalimat yang penambah informasinya? Not only. But also but also. clever. Ya, jadi independent clause-nya itu she is beautiful. Nah, but also clever-nya ini dependent clause. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa kumulatif itu untuk menambah atau mengumpulkan informasi. Jadi, but also clever-nya ini sebagai informasi tambahan. Yang kedua itu adalah alternative conjunction. Alternative conjunction itu kata penghubung yang menunjukkan pemilihan di antara dua atau lebih. Contoh katanya itu ada or, else, either or, neither nor, etc. Selebihnya ada di buku ya, bisa dilihat. Jadi alternative conjunction itu tadi adalah kata penghubung yang digunakan untuk menunjukkan pemilihan di antara dua atau lebih. Nah, contoh kalimatnya adalah jadi contoh katanya itu ada you can choose Zaki or Elisa to clean the whiteboard. Jadi alternatif ini kan tadi untuk menunjukkan pemilihan di antara dua atau lebih. Nah, contohnya you can choose Zaki or Elisa to clean the whiteboard. Sampai sini kalian paham? Dua atau lebihnya maksudnya subjek ya orangnya. Enggak selalu subjek, bisa juga tentang things dan lain-lain. Gitu. Atau contohnya yang neither nor. Nah, he neither eats nor drinks. Jadi neither nor ini maksudnya enggak dua-duanya ya. Jadi dia enggak makan, minum juga enggak. Nah, kalau either or itu berarti kedua-duanya iya. Nah, yang ketiga itu ada adversative conjunction. Itu adalah kata penghubung yang mengandung arti pertentangan. Contoh katanya itu ada but, yet, still, however, and whereas. Selebihnya bisa dilihat di buku ya. Oke, contoh kalimatnya ini
Nah, jadi kalimatnya itu bertentangan antara dependent dan independent clause-nya. Jadi dia pengen pergi, ya nonton bioskop, tapi dia nggak punya duit. Jadi kalimat satu dengan yang lainnya ini bertentangan. I wanna go to the movie with you. Aku pengen pergi nonton bioskop sama kamu. However, I don't have money. Tapi aku nggak punya duit. Nah, jadi kalimatnya ini bertentangan. Adversative conjunction itu untuk menunjukkan kalimat yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Terakhir itu adalah relative conjunction. Relative conjunction ini untuk menunjukkan sebab akibat dari suatu peristiwa atau menunjukkan suatu kesimpulan. Contoh katanya itu ada so, then, kalau kalimatnya itu, nah kira-kira dari kalimat ini, she is crying because she lost her purse. Itu yang sebabnya yang mana? She lost her purse. Iya, betul. Dan akibatnya? She is crying. Yes, correct. Jadi sampai sini kalian paham? Paham, ma'am. Oke, kalau gitu apakah ada yang ingin ditanyakan? Yes, Elisa? Apa conjunction hanya bisa digunakan di tengah kalimat satu? Good question, Elisa. Apa conjunction bisa digunakan di tengah kalimat saja? Enggak, conjunction itu bisa digunain di awal kalimat dan di tengah kalimat. Tapi enggak semua conjunction ya, enggak semuanya. Yang bisa dipindah-pindah itu kayak because. Contoh kalimat yang ini, she is crying because she lost her purse. Itu bisa dibalik, kan ini because-nya di tengah kan? Iya. Bisa ditaruh di awal. Because she lost her purse, she is crying. Seperti itu, Nalisa paham? Paham. Miss, Iya, Zak. ma'am. Saya mau nanya, bagaimana sih cara membedakan because dan because of? Soalnya terlihat sama kayaknya. Iya, gimana cara beda? Gimana cara ngebedain because sama because of? Yes, ma'am. Nah, jadi kalau because itu dia sebenarnya itu kata penghubung dari subordinating conjunctions yang akan kita bahas minggu depan. Tapi nggak apa-apa, kita bahas sekarang. Jadi because itu bentuk dari kata penghubung coordinating conjunctions. Nah, because of ini sebagai preposition. Nah, kalau because aja itu dia bentuk kata penghubung dari subordinating conjunction. Nah, because of sendiri itu artinya sama aja kayak as a result. Jadi Zaki paham? Paham. Oke, kalau kalian sudah paham berarti waktunya untuk tugas. Oh Jadi, my God. jadi saya minta kalian untuk bikin kalimat dari contoh kata-kata conjunction ini. Jadi satu contoh ini lima kalimat ya. Oh really? Iya, jadi ada 20. Oke, ma'am. Oke, udah selesai. One more minute, ma'am. Oke. Finish. Ya, boleh dikumpulin kertasnya. Nah. Oke, ini saya kumpulin dan besok baru dibagiin ke kalian ya. Jadi hari ini kita belajar tentang coordinating conjunction. Itu ada Cumulative conjunction. Untuk apa? Menambahkan informasi. Iya. Yang kedua ada alternative conjunction Conjunction. untuk Menunjukkan pemilihan antara dua atau lebih Iya, ya. kalimat. Iya. Yang ketiga Ada adversative conjunction. untuk Itu untuk menunjukkan kalimat yang bertentangan. Iya, betul. Dan yang keempat ada Relative relative conjunction. conjunction untuk menunjukkan sebab akibat. Oke. Jadi kalian sudah paham ya apa itu coordinating conjunction. Nah, next week we will discuss about subordinating conjunction. Okay? So that's it for today. I hope you guys learned something from this material. Guys, thank you for today.
Thank you, Mem. See See you next week.